Perilaku biaya berbasis fungsi dan aktivitas. Perilaku biaya berbasis fungsi. Pada dasarnya, perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas perusahaan. Biasanya, perilaku ini memiliki 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel. Terdapat 2 pendekatan perilaku biaya, yaitu pendekatan tradisional yang disebut perilaku biaya berbasis volume atau fungsi, pendekatan kontemporer yang disebut perilaku biaya berbasis. Dalam perilaku biaya berbasis volume, perilaku total biaya dan biaya per unit hanya dihubungkan dengan unit driver. Unit driver adalah driver yang dipicu oleh unit dihasilkan. Terdapat 5 jenis unit driver, yaitu jam mesin, jam kerja langsung, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan unit produksi. Pengertian unit driver tergantung objek biayanya. Jika objek biayanya adalah barang jadi, jumlah unit yang dihasilkan merupakan unit driver. Biaya-biaya yang berubah sehubungan dengan jumlah unit dihasilkan diklasifikasikan sebagai biaya variabel, seperti biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya-biaya yang tidak berubah sehubungan dengan perubahan jumlah unit yang dihasilkan diklasifikasikan sebagai biaya seperti gaji manajer dan beban penyusutan gedung pabrik. Kelemahan perilaku biaya berbasis fungsi adalah bahwa hal itu dapat menyelesaikan produk yang lebih sederhana dengan menggunakan bahan baku yang lebih sedikit. Jika perusahaan menggunakan perilaku biaya berbasis fungsi, maka hanya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang berubah. Karena desainnya lebih sederhana, biaya bahan baku akan berkurang dan biaya tenaga kerja langsung juga akan berkurang karena proses produksinya lebih cepat. Dengan demikian, analisis biaya hanya memperhitungkan penghematan dari bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya pengecekan produk dan biaya setup mesin diabaikan karena dianggap total biayanya tidak berubah. Perilaku biaya berbasis aktivitas. Pada perilaku biaya berbasis aktivitas, perilaku biaya tidak hanya dihubungkan dengan unit driver, tetapi juga dengan non-unit driver. Pada perilaku biaya, berapa besar biaya aktivitas perubahan biaya tergantung pada driver aktivitas yang digunakan. Biaya dapat merubah bila dihubungkan dengan driver aktivitas tertentu, tetapi tidak dihubungkan dengan driver aktivitas lain. Misalnya, biaya setup mesin tidak berubah bila dihubungkan dengan driver aktivitas jumlah jam kerja langsung, akan tetapi biaya setup akan berubah bila dihubungkan dengan driver aktivitas jumlah setup atau lama setup. Hubungan total biaya, biaya per unit, dan output aktivitas. Perubahan output driver aktivitas disebabkan oleh 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan 1, total biaya berubah dan biaya per unit tetap. Kemungkinan 2, total biaya tidak berubah dan biaya per unit berubah. Kemungkinan ketiga, total biaya berubah dan biaya per unit berubah. Yang kedua, manfaat pengkajian perilaku biaya. Manfaat pengkajian perilaku biaya. Ada beberapa manfaat dari pengkajian perilaku biaya, yaitu 1. Memudahkan dalam perencanaan biaya. Dengan diketahuinya perilaku biaya total biaya untuk setiap tingkat kapasitas aktivitas yang diinginkan dapat diestimasi secara mudah dan akurat. Yang kedua, memudahkan dalam pengendalian biaya. Dengan diketahuinya perilaku biaya, maka perbedaan biaya antara rencana dengan relasi dapat dicari penyebabnya secara mudah, apakah karena adanya selisih efisiensi atau karena adanya selisih kapasitas. Selisih efisiensi terjadi karena pengeluaran biaya sesungguhnya lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang direncanakan untuk kapasitas aktivitas tertentu. Sedangkan selisih kapasitas terjadi karena adanya kapasitas
mengangkut atau pemakaian kapasitas yang berlebih. Yang ketiga, memudahkan dalam pengambilan keputusan. Dengan diketahuinya, perilaku biaya pengambilan keputusan akan lebih mudah. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku terbagi menjadi 3. Step 1, biaya variabel, cost variabel. Step 2, biaya tetap, fixed cost. Biaya 3, biaya semi variabel cost. Biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara profesional dengan perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Besar biaya variabel tergantung pada output driver aktivitasnya. Semakin banyak aktivitas produksi, semakin besar biaya bahan bakunya. Jika tidak ada produksi, tidak akan ada pembelian bahan baku dan tidak akan ada pula biaya bahan baku. Biaya variabel. Biaya variabel terbagi menjadi 2 kategori, yaitu biaya variabel teknis. Hygiene variable cost adalah biaya yang memiliki hubungan erat dan nyata antara input dan output. Jika output meningkat, input juga akan meningkat secara proporsional dengan kenaikan output. Sebaliknya, jika input meningkat, output juga meningkat. Contoh biaya overhead teknis adalah biaya bahan baku, misalnya dalam menghasilkan semen. Salah satu bahan bakunya adalah batu kapur. Jika jumlah semen yang dihasilkan meningkat, maka daya bahan batu kapur juga meningkat. Yang kedua, ada biaya variabel diskresioner. Diskresioner variable cost adalah biaya yang memiliki hubungan yang erat tetapi tidak nyata, aktifikal. Kenaikan output akan meningkat input tetapi kenaikan hukum tertentu meningkatkan output. Biaya tetap, fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam batas relevan tertentu tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas. Sedangkan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Semakin besar output driver aktivitas, semakin kecil biaya per unitnya. Semakin kecil output driver aktivitas, semakin besar biaya per unit. Gaya tetap juga sering disebut dengan gaya kapasitas karena gaya ini timbul dalam jangka penyediaan kapasitas pabrik seperti fasilitas, peralatan, dan sebagainya. Biaya tetap fixed cost. Biaya tetap dikategorikan menjadi 2, yaitu 1. Biaya ketetapan yang sudah dikomitmenkan, committed fixed cost. Biaya yang sudah dikomitmenkan merupakan biaya yang berhubungan dengan penyediaan kapasitas pabrik, peralatan, dan struktur organisasi perubahan. Bahaya penyusutan pabrik dan peralatan pabrik, pajak bumi dan bangunan, asuransi dan gaji manajemen puncak dan karyawan pabrik adalah contoh biaya tetap yang sudah dikomitmenkan. Yang kedua, ada biaya tetap diskusioner, adalah biaya yang muncul sebagai akibat keputusan tahunan oleh manajemen untuk mengeluarkan biaya tetap tertentu. Contoh biaya tetap diskusioner adalah biaya iklan, biaya penelitian dan pengembangan dan biaya pelatihan karyawan. Hal utama dalam biaya tetap diskusioner adalah manajemen dapat mengeluarkan biaya ini untuk beberapa tahun. Biaya semi variable cost. Biaya semi variable atau semi variable cost adalah biaya yang totalnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan output driver aktivitas dan perubahan biaya per unit berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Contohnya biaya semi variable adalah biaya listrik dengan sistem abodemen dan KWH. Bayar air PDAM dan uang kuliah dengan sistem uang kuliah tetap dan SKS. Biaya semi variable cost. Biaya bertahap, step cost, biaya yang tetap sampai tingkat output aktivitas tertentu dan naik secara gratis pada tingkat output aktivitas tertentu lainnya. Kemudian tetap lagi dalam tingkat output aktivitas ini. Biaya bertahap dapat dikategorikan sebagai bahaya semi variabel jika tingkat aktivitas yang dipertimbangkan dari dalam rentang waktu yang pendek. Jika rentang waktu yang dipertimbangkan dalam jangka panjang, maka biaya bertahap dikategorikan sebagai biaya tetap. Jadi yang membedakan apakah gaya bertahap sebagai biaya semi variabel atau biaya tetap adalah rentang waktu yang dipertimbangkan, yaitu jangka pendek atau jangka panjang.
Pemilihan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap. 4 metode pemilihan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan tetap. Yang pertama yaitu metode biaya berjaga, yang kedua metode diagram pencar, yang ketiga metode titik tertinggi dan titik terendah, dan yang terakhir metode kuadrat kecil. Yang pertama yaitu berjaga atau standby cost merupakan biaya tetap yang diperoleh karena memungkinkan kegiatan operasional sementara waktu. Biaya yang masih muncul selama kegiatan operasional dihentikan disebut biaya berjaga. Misal, jika ingin mengetahui berapa biaya listrik tetap, maka pemakaian listrik harus dihentikan selama sebulan. Biaya listrik yang dibayarkannya pada waktu listrik tidak dipakai disebut biaya berjaga merupakan biaya listrik. Perbedaan daya listrik yang dibayarkan pada saat listrik dipakai dengan biaya berjaga disebut biaya listrik. Yang kedua yaitu metode titik tertinggi dan titik terendah. Maksudnya adalah dalam metode titik tertinggi dan terendah, biaya variabel ditentukan dengan mengurangannya biaya pada aktivitas tertinggi dengan biaya pada aktivitas. Gaya pada aktivitas tertinggi dengan aktivitas terendah merupakan biaya variabel. Keunggulan metode titik tertinggi dan titik terendah adalah metodenya yang sangat sederhana sehingga mudah diterapkan. Kelemahan dari metode ini adalah hasilnya tidak akurat kalau penyebaran biaya terlalu besar yang ditentukan dengan besar standar deviasi. Yang ketiga, metode diagram pencar. Metode ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Dalam metode diagram pencar, pemilihan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dilakukan dengan menempatkan semua nilai yang diperoleh dan diobservasi dalam grafik. Metode ini memiliki kelemahan karena penarikan garis dilakukan secara visual sehingga ketetapan biaya tergantung pada orang yang menarik garisnya. Yang keempat, metode kuadrat kecil. Metode ini lebih rumit dibandingkan dengan metode sebelumnya. Metode ini memberikan hasil yang metode kuadrat kecil menarik garis biaya dengan menggunakan statistik. Selanjutnya, pengaruh perubahan lingkungan operasional terhadap perilaku biaya. Pengaruh perubahan lingkungan operasional terhadap perilaku biaya. Perubahan lingkungan bisnis dan tidak otomasi menjadi otomasi akan mempengaruhi perilaku biaya. Dalam lingkungan operasional yang tidak otomasi, perusahaan banyak menggunakan tenaga kerja atau padat karya yang disebut juga labor intensif. Dalam lingkungan operasional yang tidak otomasi, upah yang dibayarkan kepada pekerja dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diklasifikasikan biaya variabel karena total biayanya berubah secara proporsional dengan perubahan jumlah unit yang dihasilkan atau jangkar jalan yang langsung digunakan. Dalam lingkungan operasional otomasi, perusahaan banyak menggunakan mesin yang dikendalikan oleh komputer atau padat modal yang disebut juga kapital intensif. Dalam lingkungan operasional yang otomasi, gaji yang dibayarkan pekerja dikategorikan sebagai biaya tetap kerja, tidak langsung dan diklasifikasi sebagai biaya tetap. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan operasional yang tidak otomasi, upaya yang dibayarkan kepada pekerja dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diklasifikasikan sebagai biaya variabel. Sedangkan dalam lingkungan operasional yang otomasi, upah yang dibayarkan dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung dan termasuk biaya overhead pabrik atau disebut juga BOP dan diklasifikasi sebagai biaya tetap.